Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sahabat karimah, kajian daring Ma'had Abdurrahman bin Auf. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang berbahagia, judul kita kali ini sangat menarik sekali, yaitu memahami dimensi waktu. Nah, saya belum tahu ini para sahabat ya, dimensi waktu. Emang waktu itu berdimensi-dimensi gitu ya. Jadi saya baru dengar ini. Yang saya tahu waktu itu adalah ada dalam makalah Arab ya. Al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kau tak menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan melibasmu. Dan waktu itu time is money gitu ya dalam bahasa Inggris. Waktu itu sangat berharga. Itu yang saya tahu. Ternyata waktu itu ada dimensi-dimensinya. Dan maka dari itu mari kita terus mengikuti acara kita pada kesempatan ini tentang dimensi waktu. Alhamdulillah telah ada bersama kami Fadilatul Ustadz Hamzah Asrari yang akan menjelaskan tentang dimensi waktu ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir untuk membersamai kami, memberikan penjelasan kepada kami dan kepada para sahabat semuanya. Tentang dimensi waktu. Dimensi waktu itu seperti apa Ustaz? Saya baru dengar ini Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini saya berkesempatan untuk bisa membersamai Karimah dan sahabat-sahabat Karimah semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan dimensi waktu ya, tentang waktu sendiri di dalam Al-Quran itu Allah beberapa kali banyak bersumpah atas nama potongan-potongan waktu yang ada di dunia ini. Dari urutannya misalnya kita juga sering membaca wal fajr, waktu pagi ya, demi waktu fajar. Kemudian dalam ayat yang lain misalnya wan nahari idza tajalla gitu ya. Demi waktu siang pada saat dia nampak gitu. Kemudian misalnya wal asri tadi yang saya kutip, wal asri secara lafziyah itu artinya demi waktu asar. Tapi nanti kita pahami lebih jauh apa makna al asr itu. Kemudian wal laili idza yaghsha. Jadi hampir setiap potongan waktu itu Allah selalu bersumpah dengan makhluknya yang bernama waktu ini. Kemudian yang menjadi ujung dari waktu itu di dunia khususnya nanti itu adalah hari kiamat tentunya. Dan Allah bersumpah juga dengan hari kiamat dalam bentuk lain, la uqsimu biyaumil qiyamah, gitu ya. Jadi demi waktu hari kiamat. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus coba kita pahami kata al-asr ini. Meskipun salah satu maknanya adalah waktu asar ya. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya disampaikan bahwa al-asr itu adalah az-zaman alladzi yaqa'u fihi harakat bani Adam min khairin aw syarr. Al-asr ini adalah masa, ruang waktu yang kita miliki sekarang. Usia kita dan seluruh waktu yang melingkupi kita sekarang. Jadi waktu apa saja Ustaz? Apa Malam, saja? siang. Malam, siang itu semuanya masuk di sini. Az-zaman, semua
waktu yang ada itu. Yang disitulah ruang gerak Bani Adam ya. Min khairin au syarr. Dari kebaikan maupun keburukan, disitulah Bani Adam ini bergerak dari mulai dulu manusia pertama Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Ya. Nah, makanya kenapa kemudian salah satu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang terkenal ya, beliau mengomentari tentang surat ini, surat Al-Asr ini, ya kan? Kemudian beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Ya kan? Kalau misalnya Allah tidak menurunkan bukti atau alasannya atau dalilnya atau tuntunannya kepada makhluknya kecuali surat ini, itu sudah cukup sebenarnya. Cukup. Kalau kita fahami, kita maknai ya, kita dalami satu surat ini. Karena diawali dengan demi masa, demi waktu, ruang yang ada itu, kemudian diikuti dengan innal insana lafi khusr. Manusia nanti akan terjebak pada kerugian kalau tidak bisa menggunakan waktu tadi. Yeah. Ya. Maka syarat yang diberikan Allah ada 4 itu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat ya. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Itu insya Allah kalau 4 itu dilakukan, maka ruang waktu yang kita miliki insya Allah akan bermanfaat. Baik bagi dunia kita maupun kelak di akhirat. Nah, itu kira-kira mukadimah yang mungkin saya bisa sampaikan ya terkait dengan dimensi waktu ini. Yang harus kita ingat bahwa waktu ini ternyata diberikan kepada makhluknya oleh Allah itu berbatas begitu ya, tidak unlimited gitu. Limited edition. Yang kemudian kita kenal dengan istilah ajal. Ya kan? Nah, kita sering menamainya dengan istilah ajal. Itu waktu yang diberikan kepada makhluknya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua makhluk Allah itu tidak ada yang kekal. Ajal itu kalau asli artinya apa, Ustaz? Batas dari ruang waktu yang berbatas itu namanya ajal. Ila ajal ya, ila ajalin musamma itu kan berarti pada kurun waktu tertentu sampai masa berakhirnya, itu namanya ajal. Iya. Makanya di surat Luqman ya, ayat terakhir itu, di situ Allah memberikan kepada kita informasi bahwa ada 5 hal yang menjadi rahasia Allah sendiri. Tidak dia bocorkan kepada la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Ada 5 hal. Saya baca ayatnya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang pertama ya. Tentang kiamat. Ya. Bahwa sungguh Allah itu hanya baginya lah pengetahuan tentang as-sa'ah, al-qiyamah. Jadi bahkan nabi, malaikat nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Hanya tahu tanda-tandanya saja. Tapi kepastiannya kapan, itu nggak ada yang tahu. Kemudian juga misalnya wa yunazzilul ghaits, yang kedua itu. Dia juga Allah yang hanya tahu tentang kapan turunnya hujan. Ilmu pengetahuan ini hanya mampu mendeteksi perkiraan saja. Perakiraan cuaca. Nah, cuaca itu kan? Ya. Itu kan bisa meleset juga. Bisa meleset. Kapan hujannya, durasi waktu hujannya kapan, di daerah mana. Sebelum Allah firmankan kepada malaikatnya untuk menurunkan, itu nggak ada yang tahu. Itu yang kedua. Kemudian tiba-tiba diperintah menurunkan hujan. Perintah turun hujan sana gitu. Gitu. Ya. Tentunya sesuai dengan buku takdir induk yang sudah tertulis sebelumnya. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah juga yang tahu tentang kondisi di dalam rahim ibu. Itu kan? Kondisi bayi. Kondisi bayi. Struktur susunan tubuhnya dan seluruh seluk-beluk dari bayi ini, termasuk sisi kelamin. Ilmu pengetahuan hanya mampu mendeteksi tanda-tanda saja. Dan kadang meleset juga, katanya laki-laki lahir perempuan. Katanya perempuan lahir laki-laki. Sekarang kan udah ada USG, Zat. Insya Allah, tapi tetap itu sama, begitu kan? Meskipun mungkin ada yang sesuai ya, tapi ada juga yang nggak sesuai.
Wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita tidak tahu, setiap jiwa itu tidak tahu apa yang akan diperbuat esok hari. Manusia hanya mampu menjadwalkan, memprogram, tapi kenyataan esok hari mungkin ada program yang tidak terlaksana dari hari sebelumnya itu. Karena belum tahu. Setelah terjadi baru kita katakan, oh ini memang yang harus. Tiba-tiba sakit gitu ya. Akhirnya nggak bisa ke kantor, nggak bisa. Iya. Nah yang terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, itu 4 ya. Setiap jiwa itu tidak tahu di mana dia akan meninggal. Nah, sahabat karimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menarik bahwa batas waktu ini itu menjadi rahasia Allah. Dan manusia dalam merespon rahasia Allah ini itu minimal ada dua ini ya. Dua pendapat. Yang pertama, responnya itu orang yang sadar akan batas waktunya, bahwa kita ini punya batas waktu. Orang yang sadar itu akan semakin bersiap untuk setiap saat. Bersiap-siap setiap saat, kapan saja waktunya habis dia siap. Itu kalau dia orang yang sadar. Yang sering kita baca juga misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat, ya kan? Setiap jiwa melihat apa yang dipersembahkan untuk esok hari. Tapi kadang justru adanya batas waktu itu bagi sebagian orang itu justru menjadikannya lupa dan merasa hidup terus begitu. Itu respon yang sebaliknya. Respon yang sebaliknya bahwa orang akan lupa. Di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah kenapa misalnya seperti Fir'aun, ya kan? Makhluk kan dia. Tapi lupa karena lalainya itu, kemudian dia merasa hidup terus dan merasa dirinya sebagai Tuhan dan seterusnya. Namrud dan sebagainya ya. Makanya kenapa Ali bin Abi Thalib itu pernah menyampaikan, inna akhwafa ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan kepada kalian, pertama ittiba'ul hawa watulul amal, mengikuti hawa nafsu dan panjangnya angan-angan. Karena efeknya ittiba'ul hawa itu, kata beliau, yasuddu anil haq. Nah, mengikuti hawa nafsu itu akan menghalangi sampainya kebenaran. Ini efeknya ya. Kemudian yang kedua, tulul amal, panjangnya angan-angan itu, dia yunsil akhirah, melupakan akhirat. Dia lupa sama batas waktunya itu. Gitu. Nah dari sini, dari mukadimah ini kita bisa minimal misalnya menyampaikan 3 dimensi lah ya dari waktu ini. Yang pertama, waktu itu berlaku kepada kita perorangan. Kan kita juga baca di Al-Anbiya 35 itu, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya kan? Ya. Jadi setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu akan merasakan dha'iqatul maut. Ya. Kemudian lanjutan firman Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan di ruang masing-masing yang ada batasnya itu, kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dan nanti akan kepada kami, kata Allah, kalian akan kembali. Dan dimensi inilah yang menjadi ruang pertanggungjawaban amal kita kepada Allah. Ruang waktu yang berlaku bagi personal ini. Ya. Makanya sabda Nabi itu, la yazul qadama abdin hatta yus'ala an arba. Nanti di hari kiamat setiap orang itu tidak akan bergerak kakinya sampai ditanya 4. An umrihi, ya kan? An umrihi fima afnah, tentang umurnya dirusak untuk apa? Wa an jasadihi fima ablah, fisiknya dipakai untuk apa? Wa an malihi, untuk harta 2 pertanyaannya.
Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dan untuk apa. Dan yang terakhir wa an ilmihi madza amila fihi. Sejauh mana diamalkan. Ini ruang pertanggungjawaban. Dan masing-masing kita diuji dengan keburukan dan kebaikan. Dengan porsi masing-masing ya. Nah, kita berusaha, berlomba untuk memperbanyak ruang kebaikannya itu. Sehingga harapannya timbangan berat kebaikannya lebih berat ya, timbang keburukannya kelak di akhirat itu. Karena tidak ada yang maksum ya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu ruang yang berlaku bagi perorangan. Tapi ada ruang yang berlaku bagi komunitas, kelompok, ya, bangsa, entitas, ya, kemudian generasi, bahkan yang berlaku bagi abad tertentu, ya. Musim, ya, berlaku bagi. Nah, di sini sunnatullah berlaku. Di situ ada ruang hukum sebab akibat, dan bisa dipelajari kapan kelompok atau bangsa itu berdiri, kapan sampai menjadi bangkit, terus mencapai puncak keemasannya, kemudian sebab-sebab runtuh misalnya, terus sampai musnah, hilang, terus ganti entitas yang lain atau bangsa yang lain. Itu sebenarnya bisa dipelajari karena berlaku di situ sunnatullah. Ada hukum sebab akibat. Kalau ada sebabnya, sebab-sebab kebangkitan itu ada, maka dia akan bisa bangkit. Kalau sebab-sebab runtuhnya ada, maka dipastikan bisa runtuh. Allah berfirman, walikulli ummatin, kalau tadi kullu nafsin ya. Ini walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu punya durasinya ya, masing-masing. Jika durasi itu sudah habis, jaa ajaluhum, itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kalau dulu ada kerajaan Majapahit, gitu. Nah, sekarang udah nggak ada ya. Nah, makanya di Indonesia saja ya bisa kita pelajari sebenarnya. Jadi umat ini, likuli ummah ini menurut Ibnu Katsir itu rahimahullah dalam tafsirnya, umat itu maksudnya adalah korn, abad atau generasi. Generasi ya. Ya, kita yang di Malang ini sekarang ini. Dulu Malang ini ibu kota gitu. Ibu kota negara. Iya kan? Iya. Singosari itu. Lalu terus mana sekarang? Tinggal puing-puingnya aja atau candinya aja. Tinggal. Pada abad tertentu, ini Malang ini pusat peradaban manusia ini. Dan kekuasaannya di eranya itu yang masih sederhana ya, itu sudah sampai Sumatera, bahkan sampai Malaka sana, sampai hampir dekat Malaysia sana. Malaysia juga. Itu Singosari. Bahkan sampai dalam perjalanannya itu dilirik oleh Kaisar Kubilai Khan. Mungkin pernah baca sejarah dan bisa dilihat. Kita bisa searching, silahkan sahabat-sahabat Karimah bisa mencari bagaimana Kubilai Khan dulu tertarik dengan kerajaan Singosari yang ada di Jawa ini, sampai mengutus utusannya. Tapi karena Prabu Kertanegara itu merasa kuat ya, merasa ini, akhirnya utusannya ini dicederai lah ya. Dan marah itu Kubilai Khan, dan akhirnya ingin menyerang Jawa dan ngirim pasukan ke sini. Cuma pada saatnya Singosari sudah runtuh. Kan lama ya perjalanan, nggak ada pesawat waktu itu. Jadi perjalanan di laut itu kan lama gitu. Nyampe sini kerajaannya Singosari sudah runtuh, diruntuhkan oleh kerajaan Kediri atau Gelang-Gelang gitu kan. Nah, tapi cerdiknya salah satu raden dari kerajaan Singosari ini, yang dia nantinya menjadi pendiri Majapahit, Raden Wijaya ya. Dia ini ketemu dengan pasukan Mongol ini, ya, Kubilai Khan ini. Saya bersedia takluk, tapi bantu saya dulu ngeruntuhkan kerajaan Kediri. Itu dia ini dibantu oleh, dulunya dia Adipati Madura. Nah, ini Masudin dari Madura. Dari di sana ada namanya Arya Wiraraja ya, di Sumenep itu. Dia sebenarnya dulu punggawanya Singosari.
Tapi oleh Singosari dikucilkan ke sana supaya dia tidak banyak pengaruh, tapi ternyata mampu membuat kerajaan lagi, membangkitkan masyarakat Madura. Ya. Yang kemudian kerjasama dengan Raden Wijaya ini untuk meruntuhkan Kediri. Gitu kan? Tapi juga cerdiknya Raden Wijaya ini, setelah Kediri runtuh, gitu kan? Akhirnya mereka ini mampu mengusir Mongol yang dalam riwayatnya 20.000 kayaknya. Pulang ke negaranya. Jadi memanfaatkan lawan ya untuk menyerang musuh yang lain, kemudian diusir ini lawan ini dari Nusantara ini. Itu karena Arya Wiraraja itu terkenal dengan ahli strateginya waktu itu. Politikus sekarang ya. Dan akhirnya sekarang menjadi salah satu nama terminal di Lumajang itu. Apa itu terminal Lumajang itu? Hah? Apa itu? Tahu? Enggak tahu saya. Dulu gelarnya dia setelah ada konflik dengan Majapahit, itu ibu kota di Sumenep itu dipindah ke Lumajang. Yang kemudian beliau digelari sebagai Prabu Minak Koncar. Jadi nama terminal sekarang. Terminal Lumajang. Dan ya begitu, peradaban itu akan ada kalanya dia bangkit, akan ada kalanya dia runtuh. Atau ada kalanya dia sampai pada masa keemasannya. Atau pindah-pindah saja. Pindah-pindah begitu. Dalam perjalanannya gitu kan, setelah Majapahit ini berdiri, 2 orang itu kan, Raden Wijaya sama si Arya Wiraraja itu, dalam perjalanannya para penguasa Majapahit itu terbuka terkait dengan agama rakyatnya. Maka Islam masuk di situ. Ya. Sampai kemudian lahir Raden Patah itu, keturunan Majapahit juga kan. Kemudian lahirlah kemudian generasi berikutnya ini. Peradaban Demak ya. Islam sudah mulai berkembang pesat di tanah Jawa, termasuk di Jawa Timur ini. Nah, sahabat karimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saatnya juga setelah pada kurun waktu tertentu ini penjajahan kan masif nih. Ya, dari hampir seluruh Nusantara ada penjajahan. Nah, kerajaan-kerajaan ini tidak mampu lagi seperti yang dilakukan Singosari pada tadi ya, ngusir langsung begitu. Akhirnya kemudian para rajanya dan pangerannya ini bersepakat untuk melebur menjadi satu kekuatan baru. Dan jadilah Indonesia kita Indonesia Raya. Indonesia Raya. Dan dengan semangat yang meluas ke seluruh Nusantara itu akhirnya mampu mengusir penjajah yang berikutnya. Meskipun kita pernah dijajah sekian puluh apa sekian ratus. Sekian ratus saja. Itu likuli ummatin ajal gitu ya. Setiap umat, setiap generasi itu ada masanya. Ada masanya. Tinggal bagaimana kita mengisi di masing-masing siklus ya. Teori siklus itu bisa dipelajari dari peradaban yang ada itu. Nah, sahabat karimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dimensi yang kedua ya, yang berlaku untuk kelompok. Tinggal sekarang dimensi yang ketiga ya. Dimensi yang ketiga itu berlaku bagi seluruh alam raya ini, jagat raya ini. Ya. Allah kan berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi semua yang ada di dunia ini, semua jagat raya ini hancur. Wa yabqa hanya Allah saja. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Atau di ayat yang lain misalnya, kullu syai'in halikun illa wajha. Gitu ya. Semuanya hancur. Itu kan tidak hanya kelompok lagi kan? Ya semuanya ini hancur. Semuanya. Tatanan jagat raya ini yang hancur semua. Nah, sahabat karimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita penting memahami minimal yang 3 tadi itu, 3 dimensi ruang waktu yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Pertama berlaku personal ya. Terus berlaku sebagai sebuah kelompok, bangsa, generasi ya. Dan perubahannya itu akan nampak pada titik-titik tertentu. Kemudian berlaku bagi seluruhnya.
yang dikenal dengan Al-Qiyamatul Kubra itu ya. Al-Qiyamatul Kubra. Nah, tapi respon orang-orang yang melihat dimensi ruang waktu ini beda-beda. Orang-orang yang misalnya dia hidupnya hanya di sekitar benda saja, yang kemudian kita kenal orang-orang materialis ya. Dia nyari ya, kemudian di akhir waktu dihabiskan, besok nyari lagi, di akhir pekan dihabiskan. Nah, itu orang-orang yang begini ini direkam oleh Allah di surat Al-Jathiyah ayat 24 ya. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Ya, namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Ya. Mereka berkata, kehidupan kami ya udah ini aja, di dunia ini aja. Kami di situ, tinggal di situ, makan di situ, hidup di situ, mati di situ. Kalau udah waktunya ya mati. Kalau udah waktunya mati begitu ya. Gitu aja. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang mematikan kami kecuali waktu itu sendiri katanya. Jadi enggak percaya sama Tuhan ya, sama Allah. Itu mereka ini, gitu kan. Dan yang terjadi pada saat Nabi Muhammad diutus, orang-orang Quraisy itu begitu. Tidak percaya. Jadi mereka hidupnya begitu. Dan kemudian katanya kalau surga mereka meyakini tapi maknanya beda. Orang itu kalau di surga katanya setelah meninggal namanya dikenang baik. Oh, dia sudah di surga. Tapi tidak percaya ada kehidupan berikutnya. Kalau neraka dia sudah meninggal namanya tapi dikenang buruk ya. Burukannya itu dia sedang dapat azab di neraka. Kan tidak begitu definisi surga neraka dalam penjelasan Nabi kan? Kan ada di cerita-cerita atau di film-film Ustaz, ada penjelajah waktu itu Ustaz. Dari tahun 2030 sekarang masuk ke 2021 menceritakan apa yang akan terjadi di 2025, 2030. Ya itu makanya gimana itu? Ada nggak benar ya? Nah, dari sisi ruangnya itu ada, cuma manusia tidak diberikan kemampuan untuk itu. Itu cuma hayalan. Itu hanya di film saja. Hayalan. Tapi Allah punya ruang seperti itu kan. Alam manusia berbeda. Dengan sistem waktu yang berbeda dengan di alam jin atau alam malaikat dan seterusnya ya. Ini beda-beda ruangnya ini. Gitu. Itu masih di dunia. Panjangnya juga beda Zat, lamanya. Bisa jadi beda-beda durasinya. Gitu. Makanya kan setiap tadi yang berlaku personal saja beda-beda. Ya kan? Sama lah kalau kita lihat pohon kelapa ya. Itu pohon kelapa itu kan yang jatuh itu tidak hanya yang kering kan? Yang masih kecil juga bisa jatuh kan? Pada batas tertentu dia harus jatuh. Kan juga tidak karena apa? Sehat kok dia itu. Saat jatuh. Kadang masih segini ya, belum ada isinya, masih air aja itu jatuh. Gitu. Ronto kan. Itu pohon kelapa tidak harus yang tua dulu kan. Nah, itu di masing-masingnya. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, tapi juga jangan sampai kita salah memahami 3 dimensi waktu tadi itu seperti orang-orang beragama. Kalau tadi orang materialis, orang-orang beragama dari kalangan ahli kitab zaman itu, mereka berani melanggar ya. Dan kemudian mereka mengatakan qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Itu kan suatu keberanian yang seperti menantang gitu kan? Ya kan? Lan tamassanan nar, paling nanti di neraka itu hanya sebentar saja. Berapa hari aja. Berapa hari gitu. Padahal lupa kalau di dunia ini waktunya beda sama di akhirat. Jadi yang hancur itu tidak hanya jagat rayanya, tapi sistem waktunya juga berubah. Jadi kalau sehari di sini bisa jadi di akhirat nanti seperti 1000 tahun gitu. Jadi kalau misalnya naudzubillah ya, ada orang yang disiksa 3 hari saja atau 2 hari ya, itu sama dengan 2000 kan? Karena bagi Allah itu wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan ka alfi sanatin, 1000 tahun. 1000 tahun. Jadi kalau dia 2 hari itu
sekarang masih hari kedua ini tahun 2021. Tahun kedua dari dulu ya. Coba dari hitungan Masehi. Dari hitungan Masehi misalnya ya. 2021. Ini kita masih ketiga, masuk ketiga waktu subuh mungkin. Iya. Waktu duha. Masuk ke hari keduanya. Coba ya Allah, gitu kan. Nah, ini harus penting kita pahami adanya perbedaan ruang ini. Dan sebenarnya Allah bocorkan sebenarnya di dunia ya. Allah bocorkan dimensi waktu itu di dunia pada saat nanti turunnya Dajjal itu. Berapa umur Dajjal di dunia nanti? 40 hari. 40 hari ya? kan? Iya. Tapi satu hari pertama itu beda kan? Sama dengan berapa? 1 tahun. 1 tahun. Kira-kira mungkin mataharinya geraknya lambat mungkin ya. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Makanya para sahabat tanya, lu terus gimana sholat kita waktu itu? Atau karena apa namanya perasaannya orang-orang pada waktu itu ya, sehingga seperti lama. Makanya jadi para sahabat tanyanya masuk akal itu, gimana sholat kita? Ya silahkan dikira-kira. Kira-kira. Jadi bukan berarti satu hari pertama itu hanya sholat 5 waktu, tapi dikira-kira. Pas zuhur ya zuhur, asar. Dalam kurun waktu sebenarnya dia 1 tahun. Dalam tadi. 1 tahun itu ya. Coba itu kan kayak nggak masuk akal, tapi itu diantara bocoran waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Hari keduanya seperti 1 bulan. 1 bulan. Nah, kemudian hari ketiga seperti 1 pekan, ya, 1 minggu. Baru hari berikutnya ini kan sama dengan hari-hari yang berjalan. Hari-hari yang sekarang ini. Sama dengan hari-hari yang berjalan, gitu kan? Itu sama. Itu diantara bocorannya ya dari Allah bahwa ada dimensinya itu, ada ruang yang berbeda. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj yang sering diperingati di kemarin bulan Rajab itu. Dalam semalam. Dalam semalam, coba bayangkan. Hanya dalam kurun waktu semalam, kalau yang tidak beriman itu pasti tidak masuk akal ini. Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dari perjalanan yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sampai ke Sidratil Muntaha itu hanya 1 malam. Ya kan? Maka wajar pada saat kembali Nabi itu diuji kan? Kamu lihat apa aja gitu kan? Mereka pengen ngetes. Kalau yang tidak punya dasar iman, beda sama Abu Bakar yang sejak awal sudah, kalau itu keluar dari mulutnya Nabi Muhammad SAW, itu saya percaya. Jadi itu enggak rasio karena ada iman. Dan iman enggak selalu bisa dirasiokan. Nah, ini perjalanan yang luar biasa yang dalam sebagian riwayat jarak antara bumi dan langit itu kan 500 tahun. Terus ketebalan langit pertama itu 500 tahun. Jarak antara langit pertama ke langit kedua itu 500 tahun. Ya, ketebalan kedua juga 500 tahun. Coba ditembus hanya 1 malam. Dan Nabi tidak hanya jalan cepat seret begitu aja kan? Masih di Masjidil Aqsa sholat jadi imam dengan para nabi. Masih komunikasi di langit pertama, masih nyapa Nabi Adam ya. Jadi masih banyak hal yang dikerjakan di dalam perjalanannya ini. Padahal itu hanya 1 malam. Mungkin cerita penjelajah waktu itu ngambil dari ini, Ustaz. Nabi zaman dahulu itu ya. Di zaman Nabi Muhammad jadi makmumnya. Tapi kemudian ya seperti apa diimani atau dipercayai kalau dia ini kan berbeda tentunya ya. Tapi perbedaan itu ada, nampak, dan kita bisa lihat. Iman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib. Seperti juga mungkin orang-orang yang sudah meninggal di alam kubur, waktunya mereka itu beda-beda, Ustaz ya? Ya bisa jadi. Termasuk kisahnya Ashabul Kahfi kan begitu. Ya, mereka setelah bangun itu kan merasa baru tidur berapa itu? Sehari atau setengah hari. Padahal uangnya sudah nggak laku kan? Dia keluar pengen makan, beli, uangnya nggak laku. Akhirnya ketahuan bahwa ini orang bukan di generasi kami, kan begitu ya? Itu di Ashabul Kahfi atau di surat Al-Baqarah yang juga diwafatkan 100 tahun itu. Ya.
kemudian dia bangun makanan dan hewannya sudah jadi tulang. Padahal dia merasa masih baru seperti yauman. Baru kan gitu. Iya, iya. Nah, itu diantara ruang-ruang yang perlu kita sadari, perlu kita imani, dan dimensinya memang berbeda. Itu. Dan kita yang mana yang harus kita menjadi ruang kita pertanggungjawaban, itu yang kita fokus di situ. Karena selainnya itu yang ruang berlaku untuk kelompok, kemudian hari kiamat, itu bukan di ranah kita dari sisi pertanggungjawaban ya. Tapi kemudian itu berkait dengan yang lain, seluruh zakat raya ini dan kehendak Allah gitu, dan kehendak Allah. Nah, wallahu alam itu yang mungkin bisa sedikit disampaikan khususnya kepada sahabat-sahabat karimah dan kita semuanya. Mudah-mudahan dengan ini kita menyadari ya, kalau kita punya batas, maka pertanyaannya apa yang sebaiknya kita lakukan gitu ya, sebelum batas waktu kita berakhir. Allah alam bisawab. Itu mungkin ya. Terima kasih Ustadz telah menyampaikan banyak hal di sini ya, untuk kami, untuk para sahabat semuanya, mulai dari tentang waktu, terus ada cerita Singosari juga. Ada Singosari. Lengkap Ustadz insyaallah. Dan dari sini kita mengetahui bahwa Allah itu betul-betul maha kuasa, termasuk mengatur waktu, durasi waktu tiap-tiap orang itu berbeda gitu Ustaz ya. Seperti halnya Ashabul Kahfi, tidurnya 309 tahun, seperti tidurnya hanya 1 hari atau setengah hari gitu ya. Dan maka dari itu, dan kita masing-masing kita mempunyai ajal atau batas waktu tertentu, dan waktu itu adalah waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita persiapkan diri, membekali diri dengan sebanyak-banyak bekal kebaikan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan alhamdulillah telah berakhir. Mungkin ada tambahan Ustaz? Cukup. Ada pertanyaan? Enggak ada? Tidak ada pertanyaan. Lain waktu insyaallah. Dan insyaallah kita akan berjumpa kembali Ustaz di lain waktu. Nah, mudah-mudahan ilmu yang diberikan, dijelaskan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup cara karimah kajian daring Ma'had Abdurrahman bin Auf ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.